itu memang dibutuhkan perjuangan ya. Sekali lagi, ini yang aku katakan pesan ini buat mbak-mbaknya. Kalau memang udah selesai 2 tahun, kenapa kalian harus mempertahankan sesuatu yang kalian udah gak mampu? Orang-orang kita bangga sebagai orang Indonesia, bekerja dengan hati, bekerja dengan perasaan, bahkan terkadang kita tidak menghiraukan diri kita sendiri. Curhat nih di nomor WA-nya Miss Yuni. Nah, boleh dikeluarkan apa yang paling banyak dicurhatkan dari mereka? Mbak-mbaknya itu kebanyakan walaupun bukan dari anaknya Bandung ya, mereka curhatannya yang poinnya adalah tentang majikan yang udah di renew sampai 12 tahun. Ada juga yang 8 tahun, ada juga yang cuma 2 tahun. Mereka selalu nggak kepingin renew gitu loh. Kendalanya itu mereka nggak pengen renew, tapi mereka maksain renew. Karena nggak enak, karena sungkan, karena merasa nggak tahu mau gimana, atau sekedar rasa terima kasih sama majikan karena waktu butuh uang majikan minjemin. Jadi alasannya renew itu kebanyakan adalah terpaksa ya. Jadi nggak ada yang renew benar-benar renew gitu loh. Balas budi. Ya, balas budi. Sekali lagi itu kebanyakan yang terjadi adalah balas budi. Itu tidak cuma 1-2. Jadi saya merasa sekarang orang-orang Indonesia itu kebingungan dengan kebaikan seseorang yang sesaat. Dan mereka naruhnya di hati. Jadi lek majikannya nyeli duit ping pisan, iku digawe seumur hidup ya. Giliran majikannya jahat sama mereka wis bene lah, kan pernah nyeli aku duit. Padahal mereka sering ditindas loh. Hebat loh itu hebat loh. Perasaan itu hebat loh. Ya, aku sebagai orang Indonesia aku merasa bangga dengan perasaan itu ya. Iya. Tapi disitulah kelemahan kita. Kalau seperti itu kan seolah kita itu mudah dipermainkan, main perasaan kan orangnya. Modelnya apa ya? Dibaikin sedikit, kita perkewo gitu loh. Kayak serba repot gitu loh. Aku kudu piye gitu loh. Ono sing langsung ada yang komen loh langsung koyo aku aja jadi. Iya, itu yang sebenarnya yang sedang terjadi. Itu dilema saat ini yang sedang terjadi gitu loh. Aku tuh nggak tahu mbak-mbaknya itu tertanam seperti apa gitu loh. Itulah kehidupan kalian yang kedua tahun berikutnya gitu loh. Kan betapa beratnya kalian harus mengalami seperti itu gitu loh. Sekali lagi aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Tapi intinya mereka sebenarnya gagal di mereka sendiri. Kalau aku sebagai staff sih nggak ngefek ya. Cuman apakah kalian mampu menjalaninya 2 tahun berikutnya? Sementara kalian sendiri tahu itu udah berat. Dan kemarin sempat ada yang curhat dari aku, dari mana ya? Dari Lama Island ya. Keren. Luar pulau itu. Lanjut. Jadi dia itu majikannya jahat banget, cerewet banget. Jadi dia itu nanya sama aku, Mbak Yuni sebaiknya aku renew nggak? Tapi aku bilang, Mbak sebaiknya nggak usah renew karena keadaannya seperti ini lebih baik daripada ntar 3 bulan ngebreak kamu nggak turun. Tapi apa yang terjadi? Dia maksain, biarilah Mbak 3 bulan aku ngebreak. Dengan keadaan seperti ini kalian nekat mengorbankan diri sendiri. Jadi mau nggak mau dia bertahan. Dan cuman telepon aku curhat. Kadang-kadang aku tuh kayak kemarin konselor yang lain ya. Kenapa mereka kadang-kadang emosi? Kenapa? Kalian itu sebenarnya maunya apa sih? Oke. Kalian tuh maunya apa enggak? Oke, sebentar C. Sebentar Miss, ini ada semuanya udah ngomong iya aku terjebak dengan perasaan ini Mbak mau Jeripo ya kan. Oh iya, itu yang nggak digaji sampai berapa bulan itu. Nah ini ada komen baru lagi. Coba kita ya agak kita putus dikit ya pembicaraannya. Jadi it's okay itu tadi. Terus ini tadi ada pertanyaan satu yang aku catat di atas ya, namanya Mbak Nurul Abi Chandra. Kalau interminate apakah visa bisa turun C? Nah, selalu yang ditanyakan adalah antara visa turun dan tidak. Sekarang persoalannya bagaimana nih? Bisa kita bahas. Sebenarnya sekali lagi saya kayaknya udah di dahulu udah membahas ya. Nggak apa-apa. Bahwa untuk break kontrak interminate dalam peraturan tidak pernah berubah.
bahwa kalian harus keluar dari Hong Kong. Itu peraturan yang ada. Dikarenakan sekarang ada COVID, jadi spesial anak intermediate atau ngebreak hanya menunggu di Hong Kong. Tapi sebenarnya menurut peraturan pemerintah adalah harus keluar dari Hong Kong. Dan sekarang karena mereka berpikir bahwa terlalu banyak job hopping ya, jadi mereka merubah sedikit peraturan, diperketat untuk yang ngebreak dan intermediate. Jadi untuk turun dan tidaknya itu saya tidak bisa menjawab. Karena ada yang anak intermediate 3 kali, kabur sekali, visanya turun. Ada anak renew kontrak 4 tahun, kabur dari majikan, visa nggak turun. Jadi aku nggak tahu. Sekali lagi aku nggak tahu, kan gini pernah kita bahas kan kemarin. Oke, berarti gini, kesimpulannya adalah apapun ketika dia bertanya dengan visa, lebih baik langsung kontak sama Miss Uni dulu. Karena setiap case per case itu ada pembeda. Bisa jadi kan kayak gitu. Benar. Nanti lebih baik langsung kalau memang nanti dari obrolan dari Miss Uni dengan yang bersangkutan, ketika dirasa momentumnya tepat dan kemungkinan akan bisa, silahkan mereka ngatur strateginya. Kan lebih baik seperti itu kan. Jadi di sini nggak kita terlalu bahas terlalu banyak karena kita terlalu sering, langsung aja nanti di nomornya Miss Uni disampaikan kronologisnya, karena kalau dibahas panjang itu akan selalu, karena setiap kasus per kasus akan menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, fine ya. Itu terus kembali lagi ke perasaan yang nggak bisa keluar dari rasa tadi loh. Jadi kayak balas budi, kemudian apa ya yang harus kita tanamkan ke teman-teman, berarti kasih sayang dan budi baik kalian itu hanya sebatas pada saat tanda tangan dengan majikan saja. Selepasnya sudah nggak harus berpikir seperti itu ya. Sekali lagi ingat nggak kata-kata saya? Cinta Anda hanya sebatas kontrak. Jadi kontrak finish, cinta itu selesai. Jadi kejadian ini apa yang terjadi adalah pada mbaknya hari ini yang namanya Mbak Wati ya, aku sebetulnya Mbak Wati, namanya Wati banyak. Dia bekerja di satu majikan selama 12 tahun. Dan dia bantu majikan extend. Dia bantu karena majikan maunya dia pulang Indonesia, karena adanya COVID, jadi di extend. Sampai beberapa bulan. Seharusnya dia finish kontrak bulan 10 kemarin. Jadi karena terjebak perasaan, karena anaknya itu kalau ditinggal nangis sampai muntah-muntah, jadi dia itu bermain perasaan di situ. Dan pada akhirnya seminggu yang lalu, visanya udah mepet, tanggal 12 kemarin, ini hari terakhir dia keluar baru hari ini tanggal 13. Untung dia udah dapat majikan, jadi tanggal 6 kemarin aku udah prosesin dia, jadi baik-baik aja. Dan apa yang terjadi? Hari ini, hari terakhir dia bekerja, dia harusnya dapat tiket uang 2.000 dan gaji dia. Selama 12 tahun, kebayang nggak bonusnya berapa? Bisa bayangin nggak berapa bonusnya? Ya minimalnya di atas 15 kayak, atau 18 atau 20 lah. Ya, perkiraan 20 ya. Gampang orang ngomong 12 tahun 20 aja gitu. Ya. Jangan banyak-banyak. Tapi apa yang dia dapatkan? Berapa? 500. Bukan 500.000 ya, 500 untuk bulan saja. 12 tahun kerja sama majikan satu. 500 saja. Aku nanya sama Mbak, mau nggak aku bantu untuk dapatkan long service-nya? Apa yang terjadi? Apa kata-katanya? Apa ya? Terjebak di emosi lagi. Udahlah, Ceh. Biarkan saja. Jadi ini 3 kali ya. Kita pernah yang kayak gini, yang waktu di Jungwan di kantor itu kan satu juga kayak gitu. Ya sudahlah gitu kan. Iya. Sing tua itu. Yang 8 tahun itu. Sing yang tua itu 8 tahun. 8 tahun itu juga biasa aja, biarin aja. Tapi ini 12 tahun, come on guys. Kerja di majikan satu 12 tahun. Dan majikannya lo pindah ke luar negeri. Jadi yang membuat dia sakit itu bukan karena uang 500 itu ya. Tapi karena uang tiket dia, perjanjiannya 2.000. Itu sama majikan cuma dikasih uang 1.000 dan gaji dia. Itu saja. Ucapan terima kasih, setidaknya baju jelek seperti ini dikasih ucapan terima kasih itu nggak ada. Jadi di situlah dia baru tahu bahwa sakitnya tuh di sini gitu loh. Sakitnya tuh di sini. Harusnya kan masih bisa kita perjuangin kan, selama itu belum sampai 2-3 minggu atau apapun, atau sebulan atau 2 bulan kan. Kalau masih majikannya masih di Hongkong kan kita masih bisa atur kan, itu harusnya kan.
Harusnya. Aku tadi udah ngomong sama Mbak Em. Aku nanyain sama Mbak Em, jawabannya apa? Klasik. Gak apa-apa lah, Cek. Rezeki Tuhan yang ngatur, ya udah. Sekali lagi aku bisa berbuat apa? Ya cukup jangan cerita panjang-panjang dengan saya ya, kalau memang aku hanya tempat buangan sampah aja. Kalau ternyata kita... Tapi enggak, memang dia rezekinya juga bagus. Karena hari itu dia datang ke aku, rencananya cuma daftar aja. Ternyata ada majikan tanda tangan di hari itu juga. Jadi dia berpikir dengan gaji 5.500 jaga satu nenek. Dia selalu bilang, inilah yang aku suka dari orang Indonesia. Apa yang kita tanam baik, kita suatu saat akan dapat baik. Jadi dia berpikir, kemarin kan jelek majikan aku, Cek. Ini akhirnya aku baik. Jadi orangnya percaya kayak karma ya. Dia nanam yang baik, dapatnya yang baik gitu loh. Walaupun dia sakit hati hari ini, dia di boarding house, dia sakit hati hari ini. Dia bilang nggak dapat uang, nggak dapat apa, tapi biarkan saja. Dia bilang udah pasrah. Jadi sekali lagi, aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian tuh seolah-olah ikhlas, tapi grundel gitu loh. Apapun nggak apa-apa, tapi ternyata kalian tuh nggak bisa ngomong secara langsung, tapi di sini mendemnya di sini gitu loh. Iya, ikhlasnya sama majikan, grundelnya sama Miss Yuni gitu loh. Maksudnya gitu aja sih. Ya itu sekali lagi itu. Ya itu. Saya nggak bisa ngomong. Ya itu Miss. Ya itu grundelnya sama Miss Yuni aja untuk solusi berikutnya gitu loh. Tapi untuk yang sudah dia memaafkan, kan hebat juga gitu loh. Ya, maksud aku gini, sekali lagi anak-anak itu hebat banget kesabarannya sama orang lain, sama aku. Dia tuh sukanya nendang-nendang gitu loh, karena aku mungkin is okay lah, nggak apa-apa lah sekali dua kali. Sama orang lain kayak kemarin kejadian-kejadian banyak agent yang menahan paspor. Aku pribadi nggak menahan paspor ya. Buat proses, mereka komplain udah kemana-mana katanya aku nahan paspor. Jadi kayaknya inilah sifat orang. Kalau kita lembutin, dianya jadi beringas. Tapi kalau kita beringasin, katanya kitanya yang jahat. Jadi terserah aja. Keberadaannya Miss Yuni bisa mengobati gundah gulananya mereka kan, Miss, gitu loh. Ya, aku bersyukur setidaknya aku masih menjadi manusia yang berguna walaupun cuman mendengarkan curhatan aja. Ya. Jadi aku juga senang juga sih kalian percaya apa yang kalian rasakan. Ada yang bilang nelpon Miss Yuni, curhat sama Miss Yuni merasa sedikit lega, dan aku merasa gembira gitu loh. Jadi walaupun aku bukan dokter, setidaknya aku bisa mengobati sedikit kegundahan kalian gitu loh. Jadi kadang-kadang aku berpikir, jadi kamu tahu sendiri kan ada HP 2 bunyi, itu pun aku bisa bilang iya, dan mereka tuh merasa nyaman dengan iya aku gitu loh. Karena aku sebenarnya tetap menanggapi mereka. Jadi aku 2 HP itu bunyi, yang satunya ngomong apa, yang satunya ngomong, kan kamu bilang kamu ada 2 HP ya, 2 teleponmu bunyi semua ya, iya. Dan aku masih bisa memilah mana yang enggak, mana yang harus dikatakan sama yang ini, yang sini tak silent, yang sini tak ajak ngomong, yang sini tak silent, sini tak ajak ngomong. Jadi di situ aku bisa bilang sebenarnya aku tempat pembuangan sampah buat mbak-mbaknya ya. Jadi di mana mbaknya merasa banyak keluhan dibuang sama Miss Yuni, mereka bilang merasa lega gitu loh. Ya udah, terlepas nanti mau balik lagi ke kita, terus dia mau dapat jalan sendiri, secara personal Miss Yuni tidak ada masalah ya, secara personal, it's okay. Oh, secara pribadi saya tidak ada masalah. Sekali lagi, saya bukan dokter, tapi saya bisa menyembuhkan kegalauan kalian. Saya merasa sangat berguna. Saya merasa bahagia juga gitu loh. Jadi bagi saya bukan big deal ya. Kalau bisa membantu, kenapa enggak gitu loh. Itu teman-teman semuanya ya. Ternyata apa yang disampaikan sama Miss Yuni mewakili perasaan mereka. Terus sekali lagi tadi kan ngomong ekstrim bahwa perasaan cinta kalian dan servis kalian ke majikan yaitu sebatas tanda tangan. Nah, kira-kira untuk menyiasati hati dan perasaan yang terlalu dalam dengan baiknya majikan, karena kebaikannya majikan ya sebatas dia butuh aja. Kalau nggak butuh ya wis gitu loh. Kadang lagi gini loh, ada orang yang memperlakukan kita itu memang karena dasarnya baik, dan ada orang yang memperlakukan kita baik karena dia perlu. Iya, menarik. Jadi sebenarnya beda banget ya, perbedaannya besar banget ya antara seseorang yang membutuhkan kita, memperlakukan kita baik, atau seseorang yang memang benar-benar baik. Jadi beda banget. Saat
saat dia membutuhkan kayak mau renew kontrak sebulan sebelum renew kontrak, dia perlakuannya super duper, the best, apapun perfect. Jadi sebenarnya kalian bisa merasakan. Tapi saat majikan tidak peduli saat kalian hampir finish dan kalian mencoba cari agent lain, majikan lain, tiba-tiba majikanmu maaf, minta tolong, ngasih gaji tinggi. Sebenarnya kamu sendiri tahu bahwa mereka udah punya pikiran siapa yang butuh gitu loh. Kalau kamu yang butuh ya udah renew sama aku, kalau nggak butuh ya udah gitu. Seolah mereka itu nggak butuh. Padahal mereka sebenarnya butuh kalian gitu loh. Jadi aku bisa bilang ya rasa, biar kalian nggak tahu rasa yang dimiliki majikan gitu loh. Jadi majikan punya rasa gengsi yang teramat tinggi menurut aku pribadi ya. Mereka seolah nggak butuh. Padahal mereka butuh gitu loh. Banget. Tapi giliran kalian tinggal, mereka itu perlakuannya menjadi super baik. Tapi saat kalian memaksakan untuk meninggalkan mereka, akan kelihatan sekali jahatnya majikan. Jadi saat majikan udah ngerayu-ngerayu kamu nggak mau renew, disitulah kelihatan majikan akan mengeluarkan pribadinya sendiri. Kelihatan sekali kalau dia nggak baik. Dan saat kalian mau bilang renew, dia akan baik. Setelah visa kalian turun, wujud aslinya itu akan tampil lagi gitu loh. Aslinya dia tuh akan keluar lagi seperti apa? Seperti kemarin mbaknya bilang, perhitungan masalah belanja, belanja aja pakai uangku, marah-marahnya sama aku. Tapi sebelum renew, semua dikasihkan ke dia, apapun dia. Jadi sekali lagi kalian sendiri tuh tahu. Kalau aku nggak tahu, aku cuma dengarkan dari curhatan kalian. Terus disimpulkan ya. Terus disimpulkan. Jadi aku cuma menyimpulkan. Sekali lagi yang tahu kehidupan itu kalian, karena kalian yang ada di rumah itu. Jadi sebenarnya kalian nggak usah tanya sama aku, sebenarnya kalian punya jawaban itu sendiri loh. Jadi mereka sebenarnya mbak-mbaknya itu tahu apa yang mereka inginkan, cuman mereka itu butuh dukungan untuk seseorang mengatakan yes or no. Paham nggak? Jadi mbak-mbaknya itu semuanya kebingungan, dia tuh nggak punya pendirian. Prinsip. Kalau ini pendirian sama prinsip. Kalau ini adalah cross my button line. Maksudnya apa ya? Udah melampaui batas dari limit apa namanya? Dari kemampuan kamu. Sebenarnya kamu tahu sendiri, kamu harus pergi. Maksud aku dalam posisi finish kontrak ya, seseorang yang finish kontrak yang udah bertahan 2 tahunnya. Kalau buat mbak-mbaknya yang baru 2 bulan, 3 bulan, itu memang dibutuhkan perjuangan ya. Sekali lagi, ini yang aku katakan pesan ini buat mbak-mbaknya. Kalau memang udah selesai 2 tahun, kenapa kalian harus mempertahankan sesuatu yang kalian udah gak mampu? Jadi jangan dipotong-potong ya apa yang saya katakan. Saya memperbolehkan kalian tidak bertahan untuk tidak renew. Bukan kalian tidak bertahan dengan seseorang yang masih baru. Oh ya, ini disalahkan arti. Jadi case-nya beda untuk yang memang masih baru, masih beginner. Star mulai tolong. Kalau star mulai harus lulus laportnya ya. 1 kali kontrak ya, 1 kali kontrak. Kecuali jadi lanjut. Jadi sekali lagi aku nggak mau ntar disalah artikan. Oh, Miss Juni aja bilang give up. Enggak. Jadi kalau kalian baru datang, sekali lagi penyesuaian. Apakah kalian kira saya sebagai pekerja di agent juga nyaman, nyantai sama seperti yang kalian lihat di Facebook, guyung-guyung? Tidak. Saya ada pressure-nya juga, saya ada masalah juga, saya ada sesuatu juga. Dan aku juga butuh support dari orang-orang sebelah aku, dari suami aku, dari kamu Sandro, dari Yuli, dari semua orang. Jadi sebenarnya saat kalian curhat, aku bisa memahami kalian. Aku juga butuh seseorang untuk berbagi gitu. Sekali lagi mbak-mbaknya nggak usah berpikir bahwa malu untuk mendekatkan. Sekali lagi agent dimanapun menurutku adalah baik kalau yang ikut peraturannya. Dan bahkan ada agent, beberapa agent yang benar-benar bagus, dia turun tangan langsung, staffnya, pemiliknya itu turun tangan langsung. Aku tahu ada beberapa di situ. Jadi kalau mbaknya bilang nggak mau ikut Bandung, agentku udah baik, nggak apa-apa. Karena baik adalah menurut kalian baik belum tentu buat orang lain baik. Sekali lagi dengan aku bekerja di Bandung, saya tidak bilang bahwa Bandung itu benar-benar bagus, benar-benar perfect. Bandung tidak melakukan kesalahan sama sekali ya, tidak ya. Tapi kesalahan di masa lalu ataupun saya melakukan kesalahan, tolong dikoreksi juga saya. Karena kan kita sama-sama toh, kita belajar. Kalau ada yang salah, ingatkan. Kalau ada yang ketinggalan,
kasih tahu saya. Jadi saya tidak bisa jadi sempurna tanpa kalian, tanpa kritik kalian. Karena saya sendiri bukan bigu, saya bukan pastor, saya bukan ustadz. Saya perlu dikoreksi juga. Jadi kalau ada kesalahan di Bandung, di apapun, atau cara bicara saya, koreksi juga nggak masalah. Karena saya terbuka. Bukan berarti saya ngomong di sini saya yang paling benar, tidak ya. Tidak, saya mengatakan saya tidak paling benar. Tapi saya bilang, kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Kalau ada yang salah, kenapa tidak? Tapi kalau saya nggak salah, jangan dicari-cari kesalahan gitu loh. Maksud aku jangan saya jalan dijegal-jegal. Ya nggak apa-apa, cari-cari kesalahan. Toh kalau orang cari-cari kesalahan juga bakalan jatuh sendiri karena kurang kerjaan kan. Ya bisa jadi yang cari-cari kesalahan kan yang orang kurang kerjaan kan, gitu aja. Gak ada kerjaan yang benar, cari-cari yang salahnya orang kan. Karena paling gampang nyari salahnya orang kan. Pasti, mencari kesalahan seseorang itu paling gampang. Paling mudah. Tapi meraba kesalahan diri sendiri kan gak gampang, semua bisa menyadari kan. Makanya karena itu kan aku selalu bilang, kita saling mengingatkan, kalau ada salahnya kenapa enggak. Jadi di sini saya cuma ingin bilang, Bandung bukan is the best, tapi kita mencoba menyelangkah ke sana. Dan tidak ada yang the best di sini. Tidak ada. Karena aku sama kamu, sama Bandung, atau sama staff-staffnya. Dan staffnya juga ganti-ganti, tidak cuma satu orang. Saat follow up. Bisa sangat mungkin berbuat salah intinya kan. Iya. Saya pribadi juga seperti itu. Kadang-kadang saya bad mood, atau kata-kata saya kasar. Poinnya seperti ini. Saya tidak ada maksud menyakiti siapapun. Tapi kadang-kadang cara bicara saya, kata-kata saya, itu melukai. Dan saat saya melukai, 1000 maaf saya pinta pada mbak-mbaknya pun gak ada gunanya. Karena kata yang udah keluar dari mulut saya tidak bisa tarik kembali. Tapi saya cuma ingin bilang, saya tidak bisa sempurna tanpa koreksi kalian. Ingatkan saya, itu aja. Oke. Ini ada komen dari Mbak Nizara Nailam. Alhamdulillah 4 kontrak lulus, gaji lebih, dapat food allowance, kalau nggak libur 2 kali lipat. Tapi mau pindah ke luar majikan. Cari majikan lagi, Kak. Oke, silakan ditunggu ya sama Miss Yuni di Bandung Enterprise. Sebentar. Sudah 4 tahun dapat food allowance. 4 kontrak. Berarti 8 tahun tuh. 8 tahun. Food allowance. Kalau nggak libur 2 kali lipat, mau pindah keluar majikan, mau cari majikan lagi. Nah, ditunggu nanti ya, Mbak Nizara Nailam. Kalau menurutku, kenapa kamu harus ganti majikan? Kamu udah merasa nyaman di situ. Kamu penyesuaian di tempat lain belum tentu seindah itu. Ya. Jadi menurut aku, kalau kamu merasa nyaman di situ, sebaiknya jangan pindah. Karena kamu di tempat baru belum tentu bisa menyesuaikan lagi. Karena tempat baru, peraturan baru, cara baru, gaya baru. Dan kamu harus penyesuaiannya lebih berat. Majikan pindah ke luar negeri. Berarti kan bagus memang. Ini sama kayak kasusnya si Wati tadi. Yang tadi 12 tahun. Oke. Mbak kira-kira dapat uang berapa, Mbak? Itu bahasan lain itu, Miss. Oke, itu buat teman-teman jadi terjebak dengan perasaan. Seharusnya kan memang kita profesional. Jadi sebatas, tapi karena kadang-kadang orang-orang kita bangga sebagai orang Indonesia, bekerja dengan hati, bekerja dengan perasaan, bahkan terkadang kita tidak menghiraukan diri kita sendiri. Tapi itu tolong mulai dari sekarang setelah Miss Yuni ngomong, dijadikan pemikiran, dijadikan acuan bagaimana harus bertindak. Kalau sampai semuanya teman-teman menganggap hal itu baik dan nantinya akan diganti dan diijoli sama Gusti Allah, sama yang Maha Pencipta, ya monggo gitu loh. Kalau mau buang sampah ya sebaiknya buang sampah pada tempatnya. Di konten saya bisa tempat buat sampah. Jadi jangan kepenuhan di tempatnya Miss Yuni, nanti lama-lama Miss Yuni budrek nanti. Kasihan yang di sebelahnya nanti, yang di sebelahnya lokongnya agak ribut gitu, nggak ada tempat. Nah itu long service-nya diomong loh. 3 kontrak dikasih 25.000 waktu itu. Pas 3 kontraknya udah dikasih segitu. Berarti tahun ke-6. Iya, tahun ke-6. Tahun ke-6 mana? Gitu ya. Jadi it's okay, jadi seperti itu ya Miss Yuni. Luar biasa sekali hari ini. Nanti teman-teman kalau mau ada yang dikonsultasikan, karena situasi pasti akan beda-beda. Dan sekali lagi majikan banyak banget ya Miss.
masih majikan banyak banget banget ya. Kalau dihitung aku lihat di draft itu sekitar bahkan 73 lah. 60 sampai itu yang punya aku itu nggak masuk loh di dalam. lah ya, belum masukin di situ kan. Tapi di draft ini buat teman-teman ya, untuk di Bandung draft majikan itu banyak banget. Jadi ada 67, kalau tak bikin setiap hari ya jatuhnya akan dapat komen. Kita nggak mendapatkan sesuatu yang istimewa, informasi. Saya kepinginnya tidak hanya membagi job, tapi saya inginnya adalah membagi pemahaman supaya teman-teman jauh lebih baik di kontennya Bandung. Teman-teman mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bagaimana agar supaya melangkah seperti apa, plus ditambahin staffnya, bisa diajak konsultasi. Sekali lagi ya, kalau dikonsultasikan ya lihat juga moodnya Miss Yuni. Kadang-kadang nanti lagi menstruasi atau lagi ribut sama lukungnya, ya siap-siap juga. Nggak dapat solusi malah dapat gas kan. Tapi mudah-mudahan nggak. Miss Yuni sudah membaca buku kan soalnya. Karena sekali lagi ketika memberikan hatinya tidak didasarkan atas profesionalitas, jatuhnya akan remuk kan. Nah, makanya love scam segala sesuatu itu karena teman-teman mungkin hatinya lebih mudah ya untuk diberikan, jadinya seperti itu. Sebenarnya tidak juga ya, karena aku merasa kedekatan keluarga yang ada di Indonesia dengan di Hong Kong sini sangat jauh ya. Sebenarnya ini sekali lagi pesan buat keluarga yang ada di Indonesia, karena dari semua kasus yang aku rasakan adalah mbak-mbaknya itu kebanyakan ada punya kehancuran di Indonesia, tidak punya kepercayaan di Indonesia. Jadi mereka seperti apapun orang lain memperlakukan dengan sedikit baik aja, mereka kan merasa udah ada bunga-bunganya gitu loh. Udah pindah ya, udah yang berbuat baik tersebut ya. Iya, jadi sekali lagi orang-orang di Indonesia, keluarga yang di Indonesia, tolong kasih cinta support sama mereka yang ada di Hong Kong sini. Kasih perhatian. Jadi, ya. Jangan kalian cuma telepon minta uang sama yang ada di Hong Kong. Itu sebenarnya aku sering kali merasa seseorang kenapa sih bisa lari ke sana, bisa lari ke sini, kenapa punya love scam, kenapa harus itu? Sekali lagi karena kurang kasih sayang dari Indonesia. Jadi keluarga di Indonesia itu kebanyakan telepon kalau kirim uang. Jadi saat di Hong Kong terjadi kegalauan yang kayak COVID pertama kali itu, bukan ditanyain kabarnya apa yang terjadi. Apa yang saya baca dari anak-anak saya adalah mengatakan kapan kirim uangnya. Jadi di situ nggak banget gitu loh. Jadi saat ada majikan sedikit baik, mereka udah goyah. Dipinjemin uang sekali, seumur hidup dibayarnya. Begitu juga dengan bule-bule yang modus-modus, atau dengan orang-orang yang Pakistan atau yang dari Malaysia, yang dari Korea, yang dari Taiwan, itu ngasih perhatian, ditanyain kabarnya gimana, boleh kenalan nggak, melangkah ke berikutnya. Sudah makan belum Mbak Jadi dari sesimpel itu, akhirnya kasih perhatian, akhirnya bilang apa, aku sorry ya nggak bisa teleponan, pulsaku habis, Mas tak beli no pulsa, pertama. Yang kedua, saling kirim, rekening ibuku sakit, ini sakit. Dan pada titik akhir uang sudah masuk semua, ternyata cuma segitu aja gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi merasa mbak-mbaknya itu cuma butuh satu tempat. Dan tempat itu adalah orang yang bisa mencurahkan perasaan dia. Saat dia kecewa sama majikan, habis dimarahin majikan, dia tuh bisa ngomong, Ibu, aku tadi dimarahin ini sama majikan. Jadi ada seseorang yang dicurhatin gitu loh. Jadi mereka tuh ada tempat. Tapi saat majikan marah, telepon rumah ditanya no duit, sementara dia sendiri nggak punya duit. Jadi ya Allah, apa sih yang terjadi sama aku gitu loh. Jadi majikan baik sedikit udah berubah lagi. Dibeliin tangko kecil, hatinya udah luluh lagi gitu loh. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kenapa sih kita seringkali melihat ada kasus-kasus di mana dihapusi koncone duit bareng-bareng utang bang. Karena yang aku selidiki, mereka tuh gandeng rambut ya. Mereka tuh udah berteman gandeng rambut loh. Tapi mereka sebenarnya modus satu sama lain.
pinjem uang di bank, kabur yang satunya hilang. Kenapa? Karena keakraban mereka, karena kepercayaan mereka. Dan yang aku paling ngenes orang Indonesia mudah percaya. Mudah sekali percaya. Selalu aku bilang, yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Itu aku berkali-kali ngomong. Dan berkali-kali juga terjadi. Ada pesan terakhir atau di close dengan quote yang menarik? Gimana Miss Yuni? Sekali lagi, kita tidak bisa percaya dengan seseorang, tetapi mempercayai diri sendiri itu adalah lebih baik. Kenapa? Sekali lagi, mencintai diri sendiri lebih baik daripada mencintai orang lain. Jadi, tanyakan tujuan kalian apa dulu. Jadi, berikan sesuatu itu pada dirimu dulu. Bukan berarti kita tidak mau membantu keluarga ya. Saat kamu nggak ada apa-apa. Sekali lagi, yang ada di Indonesia, dia punya adik, kakak, semuanya ada di sekitar mereka. Tapi saat kamu ada di Hong Kong, ada masalah, kamu nggak ada yang bisa membantu kamu. Jadi sekali lagi, cintai diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Dan jangan mudah goyah dengan apa yang kamu mau. Itu aja dari saya malam ini. Terima kasih. Oke, dari Miss Yuni sudah di close dengan quote yang menarik. Cintai diri teman-teman sendiri, pikirkan baik-baik, dan apa yang harus dilakukan tolong sesuaikan proporsionalnya. Itu tadi banyak sekali ya yang bilang betul, dan terima kasih buat Miss Yuni. Sekali lagi kita tebarkan hal yang baik, kita motivasi hal yang baik, kita carikan solusi setiap persoalan mereka. Jadi itu saja dari saya. Sudah hampir 37 menit, hampir 40 menit kita menemani teman-teman di malam hari ini. Mudah-mudahan konten ini akan menjadi konten yang bermanfaat buat kita semuanya dan memberikan pandangan ke depan untuk lebih baik lagi dalam mengambil sebuah keputusan dari teman-teman. Terima kasih dari Bandung Enterprise. Komen, kritik, saran, dan apapun kami akan menerima dengan baik dan benar. Dan tidak ada gading yang tak retak. Setiap kesalahan kami memohon maaf untuk teman-teman semuanya apabila melayani. Teman-teman semuanya masih ada kata-kata yang kurang baik, atau melayaninya tidak dapat tanggapan, atau mungkin telat dibales. Itu murni karena memang kesalahan dari kami, dan mohon dipahami. Kami juga punya kehidupan secara pribadi. Dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih dari Bandung Enterprise. Sehat selalu, dan Bandung Enterprise selalu bisa memberikan solusi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.